Selamat pagi. Jumpa lagi di sekolah minggu online bersama Kakak Margareta Dan Kak Lina. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita datang dalam doa yang dipimpin oleh Kak Margareta. Ayo adik-adik kunci tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami anak-anak sekolah minggu, sehingga pada pagi ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Yeay, Kakak Margareta luar biasa semangatnya. Begitu juga adik-adik yang di rumah, kita akan terus memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, aku senang jadi anak Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk memberikan yang terindah bagi Tuhan. Siapkan persembahannya untuk memuji Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu, Kuat, Hebat, dan Besar. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Alkitab, buku terindah. Semua buku yang
Senang berjumpa lagi bersama Kakak Marlin di ibadah sekolah minggu online. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ikut Kakak Marlin ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami duduk diam, menjadi pendengar yang baik, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang baik. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke. Nah, Kakak Marlin mau tanya sama adik-adik di sini. Siapa yang pernah bermimpi? Ayo, bermimpi bertemu dengan seseorang yang diidolakan, atau bertemu dengan Ipin Upin, bertemu dengan Spiderman, atau Frozen, atau artis Korea. Wah, ada yang pernah bermimpi seperti itu? Tentunya senang hati ya, kaget bisa bertemu, atau kayak mimpi itu kayak nyata. Nah, di sini Kakak mau cerita, di dalam Alkitab ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Tuhan. Siapakah dia? Ayo kita simak videonya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. "Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz.
jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan dan melihat melalui video film cerita tentang firman Tuhan, tokoh Alkitab yaitu seseorang yang bertemu dengan Tuhan. Siapa tadi? Iya, betul, Yakub yang lari dari rumahnya ya, karena takut dikejar sama kakaknya yang lagi marah karena ulahnya sendiri kok dia sudah menipu kakaknya. Ayahnya berbohong telah mengambil hak kesulungannya dan berkat yang harusnya dimiliki oleh kakaknya. Si Yakub ini bertemu dengan siapa tadi? Iya, bertemu dengan Tuhan. Nah, dia bertemu dalam mimpinya bersama dengan Tuhan, dan di situ Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46, Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 5, Kejadian pasal 10 pasal 28 ayat 10 sampai 22, dikatakan bahwa Tuhan telah menepati janjinya ketika Yakub diberkati oleh ayahnya Ishak. Tuhan berkata bahwa di dalam ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu janji Tuhan akan menyertai, menolong, melindungi, menjaga, memberkati Yakub dan keturunannya. Ya, walaupun Yakub mendapatkan berkat itu dengan cara menipu ayahnya, membohongi atau menipu kakaknya, tetapi Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap mengampuni kesalahan Yakub. Tuhan sayang dan Tuhan tetap menepati janjinya. Begitupun dengan kita, dengan kakak Marlin dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Walaupun kita sering berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, membuat hati Tuhan sedih, tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, ayo belajar dari kisah Yakub ini. Kita belajar tetap taat dan setia. Nah, Yakub pun menyesali kesalahannya. Yakub bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya ya. Nah, Yakub dengan ucapan mengungkapkan rasa syukurnya, Yakub pun berjanji karena Yakub merasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yakub berjanji bahwa Yakub akan membangun tempat yang tadi Luz, tempat Luz itu diubahnya menjadi tempat Betel, yaitu rumah Tuhan. Yakub akan membangun di situ, di mana tempat dia bermimpi bertemu dengan Tuhan menjadi Betel namanya. Dan di situ Yakub berjanji bahwa Yakub akan memberikan persembahan persepuluhannya kepada Tuhan dan menjadikan tempat Betel itu rumah Tuhan untuk semua orang memuji memuliakan nama Tuhan di tempat itu ya. Nah, ayo adik-adik dan kakak Marlin belajar ya dari kesalahan kita. Ayo kita berubah. Dari kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan, kita berubah. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan selalu menyertai kita, menolong. Nah, ayo kita belajar berbuat hal yang baik, memberikan ucapan syukur yang terbaik dari Tuhan, belajar memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan dari kecil, adik-adik juga boleh belajar seperti Yakub, memberikan persepuluhan. Ketika adik-adik punya uang dari orang tuanya, dikasih bekalnya 10.000, berarti hak Tuhan persepuluhan untuk Tuhan yaitu Rp1.000. Ayo belajar dari kecil, belajar setia, mengenal Allah sebagai Allah yang setia dan mengasihinya.
dengan cara memberi yang terbaik untuk pelayanan Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, hidup benar di hadapan Tuhan ya. Oke, Kakak Marlin mau ajak kita semua membaca ayat hafalan kita minggu ini di dalam Kejadian pasal 28 ayat 15a. Ayo kita baca sama-sama, buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sampai situ saja ayat hafalan kita. Sekali lagi di dalam Kejadian pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Itu ayat hafalan kita. Adik-adik hafal. Nanti boleh video, kirim rekaman hafalan ayatnya ke guru-guru sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahannya, boleh dikumpul nanti, dititip sama orang tuanya masing-masing. Mari kita belajar dari kecil, belajar untuk memberi yang terbaik, karena Tuhan juga sudah menepati janjinya, memberikan janjinya yang terbaik untuk kita, memelihara kita dengan baik. Oke, ini saja renungan kita pagi hari ini. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan dan ibadah online kita yang sudah kita laksanakan pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun di dalam masa pandemi ini anak-anak Tuhan boleh diberi kesempatan memuji nama Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu online, dan kami mau belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami juga sudah mendengarkan kisah tentang Yakub, bagaimana Yakub melakukan kesalahan dan berbuat dosa, tetapi Tuhan mengampuni Yakub dan Tuhan menepati janji. Tuhan memberkati Yakub, begitupun dengan kami Tuhan. Ampuni semua kesalahan dosa kami yang membuat hati Tuhan sedih. Dan Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan pasti mengampuni kami dan memberkati kami seperti Tuhan memberkati Yakub. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami, ibadah online kami dari awal hingga akhirnya, dan kami mengakhiri ibadah online kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Tetap bersabar, banyak berdoa, dan semangat ya. Jaga kesehatannya. Kita bersabar, tetap diam di rumah ya, sampai corona ini berlalu. Dan kita bisa berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita. Dadah, selamat pagi, Tuhan berkati.